Eh, Insya Allah kita hari ini akan membahas, mungkin nggak membahas terlalu dalam, tapi maksudnya kita akan sharing gitu ya. Sharing, akan berbincang-bincang gitu ya. Karena kan kita tidak pakai materi yang terlalu seperti kuliah begitu ya. Ya walaupun pasti ini ada sisi hal-hal yang berbau psikologi ini. Tapi kita mungkin nggak akan serumit kuliah psikologi karena kita lebih sifat sharing yang umum, yang orang-orang eh, orang-orang awam lah begitu di luar sana, ya at least orang-orang yang sudah terlanjur menjadi orang tua gitu ya. Sudah terlanjur menjadi orang tua dan dia mungkin nggak pernah sekolah bagaimana menjadi orang tua atau menjadi ayah atau ibu yang baik atau yang perfect misalnya, tapi penting untuk mengetahui materi, untuk mengetahui hal yang akan kita perbincangkan ini. Itu ini hal yang sangat penting sekali. Karena kemarin ini coach, saya boleh cerita ini ya, Ya, eh, silakan, silakan ini Mas. sendiri ya. Jadi ini anak saya kan lewat nih, lewat di sebuah gang begitu ya, dekat dekat sebelah dekat masjid di RT saya ya, ya RW, beda RW lah gitu. Lalu ada ibu megang sapu coach, megang sapu, gagang sapu, megang. Anaknya cewek itu sekitar umur 10 tahun. Kira-kira kalau saya perkirakan kelas 3 SD. Saya nggak gitu kenal karena udah beda RW. Itu kira-kira kelas 3 SD anaknya. Perempuan, ya rambutnya panjang, saya masih ingat dikuncir. Tampangnya mau nangis. Karena dia ibunya udah pegang sapu. Terus ibunya bilang gini, ayo ngomongnya yang baik nggak? Ngomong yang sopan. Terus kata anaknya, anjing, gitu. Dipukul, pak, dipukul. Terus ngomong yang baik gak, ngomong yang sopan. Saya masih sambil ngelawak, sambil jalan, sambil ngeliat gitu kan. Dan dia melakukan itu di depan saya, cuek banget, ada saya gitu. Jadi udah kayak udah nggak ini lagi, udah bukan suatu hal yang memalukan lagi gitu kan. Ya, Ayo ngomong lagi yang sopan. Pukul Pak. Jadi itu anak udah dipukul berkali-kali tetap aja ngomongnya kayak gitu gitu. Sementara ibunya juga udah habis akal. Ini anak ditegur baik-baik nggak bisa ya betul. ngomongnya, nggak sopan juga, dipukul juga masih ngomong begitu sama depan ibunya, depan saya gitu. Saya lewat jadi saya pura-pura nggak tahu aja kan, karena nggak enak saya ikut campur keluarga orang gitu kan. Urusan yang sangat sensitif gitu. Ini sambil mukul anak. Ntar kalau saya bilang ibunya jangan mukul, ntar saya salah. Kalau saya bilang, nah kamu ngomong yang sopan, ini ibunya juga udah lagi maksudnya juga maunya kayak gitu. Jadi emang gimana ini pasti itu adalah akumulasi dari suatu yang udah benang kusut sebelumnya pasti gitu kan. Jadi mungkin ini juga hal-hal yang menurut saya sangat penting untuk di share, untuk ya jangan sampai nauzubillah gitu ya punya anak yang berani ngeanjing-anjingin orang tuanya gitu ya, sementara orang tuanya udah mukul masih juga nggak berhenti dia ngomong begitu gitu kan. Saya nggak paham itu, nggak ini benar-benar di luar pikiran saya gitu. Nah itu boleh coach mungkin bisa berbagi gitu hal-hal yang seperti ini. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan waktu itu juga sudah kita sampaikan bahwa parenting ini kalau menurut saya itu adalah seni. Seninya itu ya begitu itu gitu loh. Jadi seni ini bukan satu pelajaran yang eksak, yang satu tambah satu hasilnya pasti dua, dua kali dua pasti empat, bukan begitu. Jadi parenting ini adalah seni bagaimana kita bersikap seperti orang tua, namun di satu sisi kita juga bisa menjadi teman atau bahkan sahabat baik bagi anak-anak. Yang kemarin kita bahas itu bahwa parenting itu bukannya childrening gitu ya. Asal katanya parenting. Maksudnya apa? Parenting Parent. itu ya kitanya tentang parentsnya, bukan tentang anaknya. Sementara di luar sana banyak sekali pelatihan-pelatihan, banyak sekali kelas-kelas parenting yang lebih fokus bagaimana caranya supaya anak kita menjadi anak yang baik, supaya anak kita menjadi anak yang berprestasi, atau minimal anak kita menjadi rajin sholat gitu ya, rajin sekolahnya, rajin belajar gitu. Tapi banyak orang juga melupakan bahwa sebetulnya proses ini bukan anaknya yang jadi subjeknya gitu loh. Selama ini kita sebagai orang tua pengennya itu kayak laundry, Pak. Biasanya kan gitu ya. Hmm. Kayak laundry itu kita bawa cucian kotor, betul ya? Kita Hmm. kasih, Hmm. ini cucian saya, nanti kalau sudah bersih, kasih tahu saya ambil lagi ya. Saya Gitu kan? bayar. Saya bayar, saya ambil lagi. Jadi Iya. kitanya nggak mau ikut campur, mau itu dicucinya bagaimana, mau berapa lama, deterjennya sebanyak apa, kita nggak mau tahu gitu.
Pokoknya udah selesai, udah oke, saya ambil, saya bawa pulang. Proses ini yang banyak terjadi ketika saya masuk ke sekolah-sekolah, ternyata mereka mempunyai problematika yang sama. Orang tua tidak mau dilibatkan. Gitu loh. Iya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa budaya ini kita harus ciptakan. Maksudnya budaya apa? Budaya di sekolah, pembelajaran bahwa harus ada agreement sebelumnya. Oke, anak Anda bisa sekolah di tempat saya. Tapi Suaranya masuk, Pak. Anda harus mau berpartisipasi dan harus mau dilibatkan setidaknya seminggu 1 kali. Itu loh. Karena ya itu tadi, banyak orang menyangka bahwa saya inginnya merubahnya orang lain, betul nggak? Iya. Saya pengen pasangan saya begini deh, saya pengen anak saya begini deh. Nggak begitu gitu ya. Tapi orang banyak lupa yang perlu dirubah itu sebetulnya siapa gitu. Yang perlu dirubah ini kitanya gitu loh. Parents-nya ini, makanya namanya parenting. Oh, suaranya kecil ya, saya agak dekat sedikit nih. Karena handsfree-nya saya nggak lupa naruhnya di mana tadi. Gitu. Suara masuk kecil. Kitanya, parents-nya yang harus dirubah kitanya. Nanti anak-anaknya bagaimana, Coach? Ketika kitanya sudah positif, energinya keluarnya sudah positif, auranya sudah baik, pasti orang-orang terdekat itu akan tervibrasi. Maksudnya apa? Akan ikutan. Betul. Makanya anak-anak itu lihat, perhatikan. Ketika dia main, tadi tuh contohnya Pak Pisena bilang bahwa ada anak yang dipukulin, bukannya takut dia, tapi mengucapkan kata-kata yang memang tidak pantas. Dari mana kata-kata itu dia dapat? Biasanya lingkungan, Pak. Biasanya lingkungan. Berarti entah itu teman. Ya, teman mainnya dia. Pengaruhi temannya. Gitu. Makanya dulu kita mengenal ada istilah, kamu adalah siapa teman-temanmu. Betul ya? Gitu. Jadi sangat banyak sekali faktornya. Ketika dia menemukan bahwa pembelajaran terbesar bagi dirinya adalah lingkungan teman-temannya, ya itu yang diserap gitu. Sementara kita orang tua kan ngambil posisinya, oh saya kan orang tua kamu harus hormat, kamu harus patuh, kamu harus begini, begitu gitu kan. Kita tidak mau mengambil posisi sebagai teman, sebagai sahabatnya. Bahkan yang paling gampang deh, istilah-istilah gaul kita mesti tahu. Itulah. Istilah gaul ya, maksudnya istilah supaya ngomongnya nyambung sama dia gitu ya. Nyambung ngobrolnya. Gitu. Nanti saya panggil anak saya 6. Jadi dari semua tahapan ada semua. Gitu. Jadi istilah-istilah yang mereka sering pakai, mereka sering buat konten video, kita harus paham. Kita harus tahu dan kita harus ikut mau partisipasi di situ. Ketika dia misalkan seolah-olah sedang mewawancarai kita, biasanya kan kita nggak mau, ayah sibuk, nggak usah kamu main aja sana. Gitu kan, kita nggak mau menceburkan diri kita gitu loh. Dengan egonya orang tua kan kebanyakan begitu, Pak. Gitu ya. Iya. Nah, ini ada kaitannya dengan pendidikan nggak, Coach? Soalnya gini, kalau lingkungan saya kan memang dan tanda kutip ya, Coach ya, lingkungan kampung. Jakarta memang masih Jakarta, tapi Jakarta yang kampung, perkampungan gitu. Nah, yang memang bahasanya ngomong gua lu, bahkan orang tuanya aja sama anaknya gua lu sama anaknya gitu. Tetangga saya nih ya, bukan keluarga saya, bukan. Nah itu Coach, jadi maksudnya kayaknya memang tingkat pendidikan mereka juga rendah gitu. Nah, tapi begini Coach, apakah memang ada korelasinya dengan pendidikan? Apakah orang tua yang pendidikannya tinggi, karena saya juga punya teman ya atau saudara yang memang dia minimal S1 lah gitu. Apakah juga itu memang mempengaruhi bagaimana dia cara mendidik anak? Dan belum lagi begini Coach, anak ini ya kalau anaknya cuma 1, mungkin dia bisa lebih full attention dan kasih sayangnya dan segala macam strategi bisa dia coba nih ke anaknya cuma 1. Tapi begitu anaknya udah 2, 3, 4, mereka punya karakter yang berbeda-beda, ya kan? Sebagaimana topik kita hari ini gitu kan, memahami karakter anak. Ini aja anak si yang 1 sama yang 2 sama yang ketiga aja kita nggak bisa memperlakukannya sama Coach, ya kan? Lain-lain nih cara ngadepin ini, si Anu nih cara ngadepinnya kayak gini, si B adiknya nih kayak gini, ada itu. Nah itu tuh
apa harus, maaf nih coach, apa harus kuliah psikologi dulu misal gitu. Jadi supaya nanti begitu udah terlanjur, jadi jangan sampai pas terlanjur jadi orang tua dia baru nyari ilmunya gitu. Gimana coach menurut Oke. Coach? Hmm. Jadi gini Pak, ini yang belakangan dulu ya, pertanyaannya nanti dulu. Ya, Yang belakang dulu bahas, ya. apakah kita harus sekolah psikologi dulu? Gitu. Itu Hmm. sama aja jika saya menanyakan ke Bapak, ke Pak Avicenna, ketika Pak, misalkan orang tua Bapak sakit, apakah Bapak Hmm. harus kuliah kedokteran dulu untuk bisa nolong orang tua gitu loh? Ya Enggak. perlu, gitu kan? Hmm. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita konsultasi ke orang yang memang bidangnya itu, gitu loh. Itulah kenapa manusia itu kan makhluk sosial, selalu Hmm. membutuhkan kehadiran dan pertolongan orang lain. Bahkan saya Hmm. banyak menemukan gini, Pak. Saya banyak menemukan gini. Ketika orang tuanya guru, katakan dia dosen atau apa yang tadi kaitannya dengan tingkat pendidikan, Hmm. biasanya dia nggak bisa tuh langsung ngajarin anaknya. Dia tetap butuh orang lain loh, gitu loh. Hmm. Hmm. Ya. Saya nih seolah-olah gitu ya, seolah-olah menguasai gitu kan, seolah-olah udah Hmm. sangat tahu gitu, seolah-olah gitu ya, seolah-olah. Tapi Anda tahu nggak? Tadi saya juga diskusi pagi ke Pak Visena, saya katakan di sekolah anak saya ada dua pilihan, ada dua opsi menghadapi masa COVID ini. Satu, home learning. Yang kedua, tetap datang ke sekolah dengan sistem private, social distancing, dan berbagai macam prosedur pengamanan. Saya pilih yang kedua. Karena apa? Hmm. Tetap saya mengakui saya tidak bisa mengambil porsinya guru di sekolah. Hmm. Para teman-teman, rekan-rekan kita, pendidik di sekolah, saya tidak bisa ambil itu semua. Paling gampang, kalau di sekolah, tahu-tahu, kok kamu hafal ya? Ayat itu ya, kok kamu udah hafal ya? Surat itu ya? Lah kita ngajarin, Pak, 5 menit dia udah, udah gitu kan. Iya. Tapi di sekolah, saya nggak tahu metode apa gitu loh. Pendekatan seperti apa. Jadi, tapi memang saya banyak menemukan, karena saya juga seorang terapis juga, ketika contoh gini Pak, ini kita balik ya, kita balik. Saya sebagai anak, Hmm. mama saya sakit, saya terapi Ya. ya nggak berhasil Pak, nggak Hmm. ngefek gitu, Iya gitu. nggak Nah, ngefek. terus? Kenapa? Secara psikologis di dalam hatinya dia, kamu bisa apa? Kamu tuh anak saya gitu loh. Iya. Iya ya, secara psikologis ya. Ya, ada keterbatasan-keterbatasan itu. Makanya kenapa Hmm. kita butuh bantuan orang lain gitu loh. Nah, kalau Hmm. tadi pendidikan saya rasa memang ada pengaruhnya, tapi memang tidak signifikan juga, Pak. Maksudnya Hmm. apa? Maksudnya gini loh, Bapak setuju nggak kalau saya mengatakan bahwa tua itu pasti, tapi dewasa Iya. itu pilihan, gitu loh. Nah, Hmm. kalau Iya. untuk Ada orang tua yang masih kayak anak-anak. tapi untuk menjadi dewasa itu butuh banyak hal, bukan hanya ilmunya, tapi bagaimana dia bisa menciptakan dan dia bisa menerima kondisinya. Ya, saya siap untuk merendahkan hati, merendahkan ego saya. Hmm. Saya mau mempelajari step-stepnya, Hmm. latihan-latihannya untuk bisa bersikap lebih dewasa. Itu kan nggak semua orang Iya. mau, Pak. Iya. Beda ya, mau Belum bisa belum itu beda. kesabarannya ya. Hmm. Iya, gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. memang perlu latihan dan perlu praktek. Oke, next ya Pak, karena tadi Bapak udah agak banyak nih yang mau ditanyakan. Iya, iya. Sekaligus ya satu paket. Iya, satu paket. Include, nggak apa-apa Iya. ya. Nanti kita buka juga, teman-teman yang mau partisipasi silakan. Tadi Iya. mengenai masalah karakter dan kepribadian anak. Itu benar sekali. Kenapa? Karena dulu ketika saya belum mengetahui ilmunya, anak saya 6, ya segitu kejadiannya. Saya perlakukan 6-6-nya itu sama. 6-6-nya itu Hmm. sama. Gitu. Tapi setelah saya Hmm. mempelajari satu metode, satu uh, tools, di mana menyatakan bahwa setiap manusia itu unik. Bahkan anak Hmm. kembar sekalipun, kepribadiannya beda,
karakternya beda, potensi yang dimiliki itu beda, bagaimana kita mengarahkan, strategi apa yang kita pakai untuk itu beda, Pak. Gitu loh. Hmm. Jadi Ya. ini bukannya promosi ya Pak, tapi informasi sampai detik Ya. ini itu tetap saya pakai untuk menterapi banyak orang. Apapun masalahnya. Bukan hanya untuk anak sebetulnya, tetapi ketika kita tahu, kita mengetahui, ini jadi kayak manual book, Pak. Ketika kita sudah tahu dari awal manual booknya begini, oh ini nggak boleh dinyalahin ketika jam 8 malam misalkan. Dia udah harus off, istirahat. Nah, kalau yang anak kedua, oh dia energinya lebih besar dibandingkan kakaknya. Dia masih oke. Jadi kalau belajar sampai jam 9 dia masih kuat. Gitu. Itu manual book itu sangat diperlukan. Nah, cuma orang mengetahui hal ini gitu loh. Nggak tahu ini. Gitu, Pak. Yeah. Nah, saya tambahkan sedikit lagi. Kita sama-sama mengetahui tentang personality test. Bahkan ada yang dikatakan personality plus test gitu ya. Padahal ada bukunya tuh, Coach. Persona itu asalnya bahasa Latin, Pak, yang artinya adalah topeng. Jadi sebetulnya ketika si anak atau siapapun sedang mengerjakan tes itu tergantung hasilnya nanti topeng apa yang dia pakai ketika dia menulis jawaban itu. Jadi nggak pernah valid jawabannya? Kalau menurut saya mohon dikoreksi kalau Anda punya pendapat lain, menurut saya nggak valid. Salah nggak ada yang salah dengan tes itu. Cuma yang agak kurang tepat adalah ketika hasil tes ini diklaim sebagai ini loh kepribadian anak ibu, ini loh kepribadian atau the true self-nya anak ibu. Iya. Itu loh, diklaim itu adalah kepribadiannya dia, padahal bukan. Contoh ketika dia ngerjain tesnya, di sebelahnya EQ-nya tinggi, dia nyontek, ditulis hal yang sama, automatically EQ-nya tinggi juga gitu. Iya. Belum lagi kalau dia begini. Ya. Belum lagi kalau dia tahu ini jawaban yang diharapkan seperti ini nih gitu ya. Misalnya dia udah meraba-raba gitu kan. Saya pernah juga tuh ikut tes kayak gitu. Terus saya mikir, ini pasti yang jawaban yang diharapkan yang ini nih. Saya pilihlah jawaban yang memang diharapkan itu, bukan yang saya yang sebenarnya gitu. Itu bisa kayak gitu juga. Itu biasanya kalau kita mau masuk ke satu kerja tertentu gitu kan, kerja itu kan ada tapnya gitu ya. Nah itu bisa dipelajari ada bukunya, cara sukses menghadapi psikotes misalkan, kan kita bisa betul. Gitu. Apakah itu kemudian betul-betul pribadi kita? Ya jelas tidak gitu, jelas bukan itu. Tapi ketika itu saya pakai topengnya apa? Makanya dinamakan personality, persona tes gitu, topeng yang dites, bukan dianya. Itu loh, Pak. Iya. Nah, jadi sekarang kan ya bagaimanapun kan misalnya udah telanjur jadi orang tua nih. Udah telanjur anaknya nggak mungkin gini, nak kamu masuk lagi deh soalnya ayah mau belajar dulu gitu kan. Serta kamu ntar daripada terjadi masalah nih gitu kan, itu anak udah telanjur lahir nih. Terus anggaplah situasi yang tadi, ini anak udah telanjur ngomongnya kotor susah benar. Itu bagaimana memperbaiki situasi itu, atau minimal bagaimana pertama dia harus tahu dulu mengenal karakter anak ya, mengenal karakter anak. Nah pertama bagaimana cara dia bisa mengetahui, karena bisa juga ya jujur aja ya, saya yakin mungkin ayah saya belum sepenuhnya mengetahui karakter saya misalnya gitu, bisa aja ya. Ya mungkin saya selama ini pakai topeng di depan beliau misalnya gitu, atau intinya bagaimana caranya supaya orang tua bisa tahu karakter anaknya dengan tepat sehingga dapat memperlakukan dengan tepat. Yang kedua itu satu paket lagi nih satu paket lagi nih ya. Yang kedua, bagaimana supaya kalau udah terlanjur tadi tuh, nih anak udah terlanjur sering ngomong kotor nih, suka maki-maki lah, suka ya ikut-ikut temennya lah, kata-kata yang keluar tuh kata-kata yang nggak baik, binatang dan sebagainya. Nah itu bagaimana cara mengubahnya, memperbaikinya misalnya gitu, gimana Coach? Two in one nggak apa, mudah-mudahan waktunya masih cukup ya Coach. Jadi gini, saya jawab dulu yang pertama. Ini kebetulan ada pertanyaan juga di channel Telegram saya. Banyak yang istighfar. Setuju Pak Doni. Setuju banget. Yes, betul. Tadi ada pertanyaan juga di channel Telegram saya, Coach,
tapi anak saya sudah usianya 25 tahun. Saya bilang tidak ada yang terlambat, Bu, gitu loh. Jadi walaupun katakan anaknya sudah beranjak dewasa, ketika kita mengetahui hal itu, ya tetap gitu loh. Tetap lakukan. Bagaimana sih teknik parentingnya buat si A, teknik parentingnya buat si B, itu tetap kita lakukan. Nah, ketika misalkan persoalannya adalah dia bukan hanya sudah dewasa, mungkin masih kayak tadi Bapak bilang, tapi sudah terlanjur hal-hal negatif ada di anak tersebut. Waktu itu pernah saya sampaikan bahwa seorang anak di bawah usia 10 tahun bermasalah yang diterapi bukan anaknya, tapi orang tuanya. Yang jadi yang orang tua, kok saya sih, kok enggak, saya baik-baik aja kok. Anak saya nih yang bermasalah. Terapiin anak saya kok. Jangan sayanya. Gitu, Pak. Itu loh kendalanya gitu. Jadi padahal untuk hal seperti ini tetap kita harus melakukan upaya-upaya yang menyeluruh gitu. Kita harus mau membuka hati, merendahkan hati, bahkan membuka saran, ya mungkin saya ada yang kurang tepat gitu loh. Cuman kan hal seperti ini ketika kita tidak pernah ikut parenting, tidak pernah ikut pengetahuan tentang parenting, ya kita pasti akan menafikan hal-hal gitu. Ya nggak bisa, anaknya aja tuh yang begitu gitu kan. Termasuk yang tadi Pak Doni katakan, banyak istighfar, maksudnya apa sih? Orang itu kan nyari jalan keluar. Nah sekarang kita cari jalan ke dalam. Istighfar, ya Allah, mungkin anak saya begitu, memang kesalahan saya. Mungkin ada terselip rezeki saya yang kurang berkah, yang kurang baik, dan sempat dimakan oleh anak saya. Intinya kita ke dalam, Pak. Thank you, Pak Doni. Intinya ke dalam. Jadi bukannya nyalahin si anaknya, bukan kepengen anaknya begini-begitu, bukan. Gitu loh. Oke? Iya. Jadi, ya itu kembali waktu itu pernah dibahas. Kita, jadi gini, situasinya sudah seperti ini nih ya. Kita istighfar nih ya, istighfar, astagfirullah, atau minta ampun gitu. Atau mungkin pokoknya yang agama lain pun, dekatkanlah diri kepada Tuhannya, pokoknya yang bagaimana dia introspeksi diri. Terus mungkin banyakin ibadah lagi. Nah, cuman secara strategi, entah itu komunikasi lah, atau strategi apalah, ya mungkin ada juga orang tuanya ngajak, nah kita nonton nih bioskop bareng misalnya gitu. Nonton bareng. Itu, apa nggak ada tips-tips yang seperti itu, nggak ada? Atau ada? Ada, Pak. Saya sering katakan di berbagai kesempatan adalah upaya itu ada dua. Makanya ada istilah itu. Jadi ada upaya yang dibilang upaya logis. Upaya logisnya itu tadi. Dan upaya magis. Upaya magis itu apa sih? Kita istighfar. Terus kita berdoa. Itu kan upaya-upaya magis. Gitu. Tapi apakah cukup? Hanya ya udah istighfar aja, berdoa aja, upaya magisnya aja, ya nggak bisa. Tetap upaya logisnya harus dilakukan. Upaya logisnya apa? Salah satunya adalah mengetahui tentang manual book anak saya ini apa sih? Bagaimana sih caranya saya mengarahkan dia gitu loh. Yang tentu saja ini beda sama anak-anak yang lain gitu. Tekniknya pasti beda dengan anak yang nomor 1, dengan yang kedua, atau dengan yang bungsu, katakan gitu. Pasti berbeda gitu. Nah, persoalannya kemudian ketika katakan anak yang sudah bermasalah, kebanyakan orang itu maunya instan, betul nggak Pak? Iya, iya. Kayak Maunya laundry tadi. instan, kayak laundry tadi, maunya instan. Padahal kan saya sudah katakan mie instan aja butuh waktu. Yang dibilang 5 menit, apakah 5 menit? Enggak juga. Enggak. Kalau gasnya Rebus dulu habis, airnya. beli gas dulu. Rebus dulu airnya. Airnya direbus dulu, enggak 5 menit juga. Apalagi manusia yang sangat complicated, yang sangat unik, sangat canggih. Dia punya peralatan di dalam ini, waduh canggih banget gitu loh. Apakah cukup waktunya hanya katakan sekali pertemuan, 2 kali pertemuan? Makanya saya selalu buat kesepakatan di sekolah-sekolah yang minta saya untuk mengisi di sana, 1 minggu sekali adakan pertemuan orang tua khusus untuk mengikuti parenting. Setuju nggak? Kalau nggak setuju sudah,
saya mundur. Gitu, Pak. Itu pertemuan orang tuanya saja apa sama anaknya juga gabung? Beda, terpisah. Kalau anaknya, kan anaknya setiap hari memang sudah sekolah. Mm-mm. Justru yang agak sulit kita grab-nya itu orang tuanya nih, Pak. Kalau anaknya Oh, dia bisa orang jadi tua. nanti, iya, ketika hari sekolah saya ikut di sana, saya masuk ke kelas, sejam 2 jam itu nggak masalah. Tapi kan orang tuanya ini loh, menanamkan kesadaran bahwa ini prosesnya harus dua belah pihak. Gitu loh. Ini yang agak butuh, apa ya, butuh seni juga menghadapi orang tua, Pak. Jangan-jangan lebih susah ngadepin orang tua daripada anak, Lebih Coach. susah karena egonya tadi ya, dia merasa oh saya kan di kantor itu bos, nah, untuk apa saya ikut-ikut ginian gitu loh, ilmu saya udah banyak, gelar saya udah panjang gitu kan, nggak butuh saya gini-ginian. Nah itu Pak kendalanya di sana gitu loh. Iya, Oke. jadi ya tetap ujung-ujungnya si orang tua lagi lah yang harus memperbaiki, ya minimal dia menambah ilmunya, wawasannya. Yes. Karena kalau Ya, pengalamannya udah ada nih, pengalaman sebagai orang tua, tapi kan pengalaman ilmunya yang kurang. ya, ilmunya gitu, ilmunya. Nah, Dan nah, tadi yang Pak Doni katakan bahwa mau nggak dia mencari jalan ke dalam dengan apapun ya, dengan kedua metode itu tadi, dengan kedua upaya itu tadi, tapi setidaknya mau dulu deh gitu loh, setidaknya mau dulu. Karena waktu itu kan saya pernah sampaikan ada anak bermasalah, orang tuanya telepon saya katakan, anak bapak, anak ibu nggak apa-apa, justru yang harus diterapi ibu sama bapak, mau nggak mau Pak, nggak mau, karena dia pikir anaknya bermasalah ya memang anaknya aja begitu gitu loh, buktinya kakaknya enggak tuh, adiknya baik-baik aja tuh gitu. nah, itu ada Itu loh. banyak yang alasan itu, Pak. Itu gimana tuh Iya. kalau alasannya begitu? Kalau dia alasannya begitu, Tetap. dia bilang gitu, ini anak, kenapa dia doang? Kenapa kakaknya enggak? Nah, kan dia bisa apa istilahnya ngeles, dia bisa Beralibi, ngeles kan? ngeles. Kakaknya berhasil pun saya nggak apa-apa gitu kan? Itu gimana tuh? Iya, karena memang dia belum mengetahui itu bahwa setiap orang itu unik. Mungkin metode yang dijalankan selama ini cocok buat kakaknya dan cocok buat adiknya, tapi buat dia nggak cocok, bukan begitu caranya gitu loh. Bukan begitu Nah, caranya. Ada metode lain, strategi lain yang harus dijalankan gitu loh. Gitu, iya. Pak. Nah, nanti, nah bagaimana mungkin gini? Oke, dia sudah punya pengalaman itu, dia merasa dia kira cocok, lalu dia coba ternyata nggak berhasil buat adiknya, kakaknya berhasil, Iya. adiknya enggak. Iya. Nah, lalu bagaimana strategi dia, bagaimana cara dia mengubah strategi ya, oke, balik ke ini ya, ikut parenting lagi, ikut menambah wawasan lagi. Tapi anggaplah hal-hal yang strategis yang mungkin gini, secara taktis ya, kan orang-orang seneng yang tips-tips gitu ya. Tips-tips lah, strategi bla menghadapi bla bla bla. Menghadapi anak, kan kalau searching di internet kan gini, bagaimana menghadapi anak yang suka membantah ya, pasti top banyak gitu kan ininya. Banyak, nah, muncul gitu. tuh. Ya gimana, Coach? Nih ada pertanyaan nih, jadi ke distrak. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini. Nggak apa, Coach, itu pertanyaan itu nggak apa-apa, Pak, Coach. Iya, sebetulnya ada korelasinya. Jadi bagaimana caranya membuat orang tua mau belajar parenting? Harus di-push, Pak Doni. Nggak bisa kalau kita mengharapkan hanya kesadaran. Makanya tadi saya katakan, sekolah harus bikin aturan gitu loh. Biasanya memang lebih mudah ini dilakukan ketika sekolah-sekolah swasta ya. Bikin aturan yang kalau Anda mau anaknya sekolah di sini, harus ikut program sekolah. Dan kita sadarkan, kita buka wawasannya, kita samakan persepsinya bahwa mendidik anak itu harus dua belah pihak. Gitu loh. Kami akan melakukan upaya terbaik kami, tetapi jika ini tidak ada dukungan dari orang tua, dapat dipastikan tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Gitu, Pak. Dan itu aja nggak cukup loh. Jadi ketika saya minta itu, biasanya apa? Biasanya orang tua kan diminta datangnya berdua kan, betul kan? Mencikut-cikutan tuh. Kamu aja, papa sibuk gitu kan.
Enggak, mama ada acara, papa aja gitu. Satu lagi Pak, note-nya adalah harus datang berdua. Iya, iya. Iya, ntar ibunya kalau bapaknya datang, ibunya nggak tahu, beda lagi ntar caranya ya. Betul, persepsinya. Nah itu dia, jadi kan yang dirubah itu, ini dua-duanya dulu loh. Disamakan apanya? Disamakan frekuensinya. Karena apa? Karena ini orang tua semua yang ikut, nggak ada yang anak-anak. Kita dulu menikah, itu kan karena frekuensinya sama. Betul nggak? Oh iya ya, saya frekuensi sama kamu, makanya kita bisa ketemu, kita bisa jadian, kita bisa menikah. Itu karena dulu frekuensinya sama. Betul nggak? Hmm. Nggak sengaja. Belum kenal, nggak sengaja lagi makan di mana, di mall, kita nengok nih. Dia nengok juga ke kita, gitu kan? Hadap-hadapan gitu. Itu karena frekuensinya sama, Pak. Gitu loh. Kenalan, berlanjut, gitu kan. Itu karena frekuensinya sama. Tapi ingat, ada kata-kata dulu. Itu loh permasalahannya. Dulu iya sama frekuensinya. Tetapi setelah berjalannya pernikahan, 2 tahun, 3 tahun, masalah kan pasti ada, Pak. Orang menikah itu nggak ada yang kayak di cerita Disney, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Gitu. Nggak ada. Makanya ucapannya selamat menempuh hidup baru. Nggak ada tuh saya dengar orang menikah diucapin selamat berbahagia ya. Nggak ada, Pak. Belum tentu ya. Belum tentu. Selamat menempuh hidup baru. Yang tadinya nonton bola tinggal pencet, sekarang nggak bisa loh. Putih sharing, betul nggak? Betul nggak? Ada waktunya. Oke, Pak, Papa boleh nonton bola jam segini sampai jam segini. Sisanya Mama mau nonton sinetron. Kan gitu kan? Gitu. Atau Jadi selamat. Iya, atau nggak beli TV 2 gitu. Oke. Kayaknya banyak pertanyaan yang masuk, Pak. Ya, Apa kalau kita kalau Bapak silakan. Oh, ini paksaan. Nanti kalau dibuat aturan takutnya Mereka tidak mau menyekolahkan anaknya ya. Oke. Saya kasih jawabannya dengan satu pertanyaan. Apakah Anda tahu kenapa lulusan UI itu qualified? Kenapa lulusannya UGM itu bagus-bagus? Gitu loh. Bisa jawab, Pak? belum tentu juga kan? Maksudnya kan nggak ada yang bagus, ada yang enggak. Iya, tapi rata-rata katakan 70% ke atas pasti qualified. Yang lulus ya, Pak, bukan yang DO ya. Yang lulus loh. Saya bicara yang lulus. Kenapa? Karena mereka mengadakan seleksi di awal. Mereka mengadakan seleksi yang ketat di awal gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti mereka nggak mau dan pindah ke sekolah lain, bagaimana kok? Ya sudah, berarti tidak satu frekuensi sama kita. Gitu loh. Kita hanya mau menerima orang-orang yang satu frekuensi dan memang ini kita sadarkan juga ini untuk kebaikan anak Anda loh. Bukan untuk kebaikan sekolah, bukan gitu. Saya yakin ketika ini dilakukan dengan niat yang lurus, lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, untuk menciptakan generasi yang jauh lebih baik, ada aja pasti. Ada aja. Contoh nih, paling gampang. Dulu ada apa? Biskuit Sultan, tahu kan? Ya. Ada yang beli nggak? Ada aja gitu loh. Ada aja. Lah giliran kita mau jualan online. Aduh mahal amat ya saya jual 200.000 ya. Nanti kalau nggak ada yang mau beli gimana? Kan gitu. Jadi sekali lagi mindsetnya kita buka dulu. Pasti akan ada orang-orang di luar sana yang satu frekuensi sama kita. Demikian Pak Doni. Alhamdulillah Pak Afif lulusan UI. Nah itu dia. Betul nggak saya kasih contoh? Itu ngeledek gitu. Iya, untung aja gue kasih contohnya. Yang tadi berlanjut ke yang tadi tuh. Yang jadi si orang tua ini udah bereksperimen pada anaknya yang pertama berhasil, lalu kok adiknya gagal. Berarti kan dia tidak tahu ternyata bahwa anaknya itu punya karakter yang berbeda,
punya strategi Yes. atau maksudnya harus memakai strategi ataupun cara-cara yang berbeda misalnya gitu. Iya. Nah, itu Iya. bagaimana? Apakah ya terlepas dari ya betul itu yang apa yang tadi yang goib apa namanya? Yang Upaya gaib, upaya magis upaya dan upaya goib. logis. Magis itu ya upaya Magis, Pak, magis bukan itu. goib. Iya. Maksudnya magis kok jadi goib. Upaya magis. Nah, anggaplah upaya magis itu sudah dilakukan gitu ya. Misalnya orang tuanya udah istighfar, sudah bahkan sholat Yes. tahajud, kan Iya. dia ngeluh dulu nih anak nggak berubah juga kan bisa jadi jangan-jangan memang pendekatannya harus diubah. Betul. Nah, bagaimana cara dia bisa mengetahui oh ternyata strategi yang tepat buat si A tuh ini, buat si B itu buat si C ono gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Sedangkan mungkin dia pendidikannya rendah misalnya gitu. Iya. Sebetulnya yang tadi saya bilang bahwa ini tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Ketika dia mau belajar aja, dia mau belajar, katakan nanti saya sudah sharing nih ke Fikar School, ya dia tinggal ke Fikar School aja, nanti Fikar School yang bilang, oh anak bapak tipenya begini loh. Untuk memparenting dia, strateginya harus begini Pak. Kalau yang nomor 2 beda lagi gitu loh. Persoalannya adalah bukan dia nggak harus bapak harus sekolah dulu S1 dulu nanti habis itu ambil lagi S2, nggak harus gitu. Yang penting ini ada satu metode yang ini adalah bukan metode yang gaib tadi bilang gitu ya, ini metode yang bisa kita pelajari sama-sama gitu loh, yang kita bisa pelajari sama-sama dan memang kita bisa aplikasikan di kehidupan. Ini agak ngawur ya, saya kasih contoh agak ngawur boleh ya? Iya. Boleh Pak ya? Tapi ada kaitannya Pak. Nggak apa, betul. Ini ada kaitan deh. Iya, out of the box. Saya seneng banget tuh Pak. Mikir di luar kardus gitu. Soalnya ini gini loh. Jadi ini sebetulnya ini banyak sekali ditanyakan ke saya. Makanya saya ajukan di sini. Contoh anak-anak yang mempunyai indigo. Kemampuan atau potensi indigo. Ketika seorang anak mempunyai potensi indigo, biasanya apa? Wah, jangan-jangan anak gua kesambet nih, gitu kan? Anak saya kayaknya kemasukan jin nih, coach, gitu kan? Kok dia bisa begini, bisa begitu, gitu ya? Nah, ketika itu yang terjadi, kita harus tahu apakah indigonya si anak ini memang adalah gift, sesuatu potensi, sesuatu kelebihan yang memang Allah sudah karuniakan, atau memang ada unsur entitas, unsur campur tangan makhluk yang tidak kelihatan di sana. Itu kan kita mesti tahu. Nah, di tools ini itu ketahuan, Pak. Itu ketahuan. Bahkan gini loh. Bapak tahu kan ada orang yang profesinya pawang hewan, penjinak binatang gitu kan? Atau di kebun binatang atau di tempat-tempat sirkus. Itu, Pak. Kayak ini ya, paling gampang tuh Cesar Milla tahu ya, yang Dog Whisper. Yang acara Dog Whisper itu Cesar Milla. Itu dia, Pak. Dia ngadepin anjing segalak apapun, dia cuma ngomongin. Diem itu anjing loh. Padahal galaknya minta ampun. Nah, ternyata ketika saya aplikasikan ke tools ini, mereka orang-orang yang berkecimpung di bidang itu, dia punya ada satu potensi yang dinamakan dia bisa berkomunikasi dengan binatang, dalam tanda kutip loh ya, bukan seperti Nabi Sulaiman, bukan. Ya. Tapi dia bisa memahami dan bahasa yang dia keluarkan itu binatang langsung respons gitu loh. Itu ada loh potensi itu. Jadi makanya saya sering katakan juga tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan di dunia ini, nggak ada. Cuma mungkin kitanya belum tahu ilmunya, itu aja sih. Gitu. Nah, gitu, Pak. Tadi itu yang dia bisa sama anjing itu, misalnya gini, dia melakukan hal yang sama nih sama si pawang tadi, si anjing, gitu ya. Ntar saya malah dimakan bisa gitu kan? Maksudnya, apakah itu cara itu bisa berlaku ke semua terhadap, misalnya gini, kalau dia yang begitu aja nurut anjing, coba kalau saya misalnya gitu, nah. Itu apakah memang karena orang yang beda? Itu bakat tuh kayak pertanyaan itu tadi tuh. Apakah karena bakat atau karena sebetulnya itu bisa dipelajari dan bisa diduplikasi? Semua orang bisa melakukan hal yang sama. Jadi kalau saya juga tahu caranya, oh caranya gitu. Saya praktekin. Anjingnya nurut benar. Oh iya benar loh caranya kayak gitu. Gimana tuh Coach?
Nah, pertanyaan saya adalah apakah Bapak punya keinginan untuk mempelajari hal itu? Itu balik lagi ke ini nih, ke manual book nih. Jadi nggak semua Kalau saya orang, kalau saya jadi pelatih anjing ya mau lah, harus. nggak kalau sekarang, kalau saat ini. Saat ini, Ya, saat ini saya nggak berhubungan sama anjing. nah itu dia. Jadi gitu Pak. Yang saya bilang tadi, tidak ada Hmm. satu hal pun yang kebetulan. Kenapa ya? Kok saya jadi pelatih anjing? Kok saya jadi penjinak hewan gitu ya? Itu nggak kebetulan. Begitu kita cek manual booknya, oh ada potensi ini di Anda gitu loh. Hmm. Ada potensi ini di Anda. Ya, ini ada pertanyaan menarik nih, Coach. Bagaimana apa ya? Tunggu sebentar. Coach, bagaimana melihat bakat anak yang masih berubah-ubah? Yang Iya. berubah-ubah biasanya itu bukan bakat tetapi minatnya. Kalau Hmm. minatnya itu banyak dipengaruhi oleh siapa? Oleh orang tua pasti. Nah, kamu jadi tentara aja deh gitu kan. Itu kan banyak programming di sana gitu kan. Nah, kamu jadi ini aja, enak tuh kayak om itu gitu misalkan. Contohin. Hmm. Itu banyak programming. Nah, tetapi kalau potensi dan bakat maupun karakter itu tidak bisa dirubah. Itu sudah ada di sana. Nah, persoalannya gini Pak. Persoalannya adalah ketika katakan, makanya tadi saya bilang di awal ini bukan ramalan, bukan. Ini adalah manual book. Mau dipakai atau tidak, bisa sukses nggak? Saya tanya. Ketika, contoh ya, kita kan nggak tahu nih manual book kita apa nih. Kita kan berarti nggak pakai itu, betul nggak Pak? Tapi apakah kita bisa sukses? Bisa Pak. Banyak orang-orang hebat, orang-orang sukses, dia sukses. Sampai ke posisi puncak. Tapi Anda lihat, kita sama-sama bisa melihat, banyak orang ketika dia sudah berada di puncak, sudah di atas, dia merasa, ini bukan yang saya inginkan. Bukan ini yang saya cari. Gitu. Dia merasa kosong. Makanya banyak kasus, banyak artis, banyak pejabat, politikus, begitu sampai di atas dia bunuh diri. Robin Williams, terus Presiden Filipina, siapa tuh banyak. Belum lagi vokalis-vokalis. Karena dia, begitu dia sudah di atas, loh ini bukan passion saya. Gitu loh. Jadi dia nggak menjalankan manual booknya dia. Bisa sukses nggak? Bisa. Tapi ya itu resikonya. Tetap dia merasa kosong nantinya. Satu itu. Yang kedua adalah dia bisa sukses, bisa. Tapi dengan terseok-seok Pak. Dengan susah payah, perjuangan, berdarah-darah gitu loh. Makanya kan saya selalu bilang, saya nggak setuju bahwa sukses itu harus dengan berdarah-darah, harus dengan perjuangan, pengorbanan. No. Allah menciptakan manusia itu untuk bahagia, untuk senang, untuk bermanfaat, untuk sehat. Gitu loh. Bukan untuk susah, untuk nyusahin orang lain, untuk hidup dalam kemiskinan, bukan. Nah, kalau itu terjadi berarti apa? Ya kitanya yang menciptakan sendiri gitu loh. Hidup itu kan pilihan, betul ya? Nah, bagaimana caranya kita bisa ngasih option baik semua ke anak kita gitu loh. Kalau selama ini kan kita meraba-raba kan, saya coba deh ambil kuliah ini. Begitu masuk, aduh kok begini ya pelajarannya gitu loh. Banyak kan terjebak gitu. Gitu. Nah, ketika kita tahu ini lebih awal, ya kita bisa kasih ke anaknya. Makanya nanti saya kasih satu slide. Nanti mungkin bisa dipasang di status atau gimana. Bahwa dulu pada zamannya ada seorang psikolog terkenal namanya Carl Gustav Jung. Dia dengan sangat jelas sekali mengatakan bahwa until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you call it fate. Jadi sebelum kita bikin pikiran tidak sadar kita menjadi sadar, unconscious to conscious, kita bilangnya ya memang sudah nasib saya begitu gitu. Ya udah takdir lah. Gitu loh. Dan jelas-jelas dia mengatakan unconscious, bukannya subconscious. Gitu loh. Jadi orang kan training-training di luar sana banyak berbicara tentang subconscious, pikiran bawah sadar. Sebetulnya bukan itu
ada lagi di bawahnya gitu loh. Waduh, ini nggak selesai 6 jam nih Pak. Kita bahas sampai ke sana nih. Gitu. Ya, makanya saya udah ya kita ini aja yang nanti kan bisa dibikin berseri coach. Ini berseri Iya. aja coach. Nggak Siap, main. siap. Yang penting coach masih ingin membagi ilmu kan buat amal jariah gitu ya. Insya Allah. Ya, buat kita siap semua Pak, gitu siap, kan. siap. Insya Siap, Allah. gitu. Ya masih tapi masih ada waktu coach, masih kayaknya masih seperempat Ya. jam lagi masih ada. Nah maksud saya Ya. jadi ya, nah itu gimana coach? Tadi udah yang kan unik, bukan unik ya, malah sedih juga gitu sampai ada yang bunuh diri di puncak kesuksesannya. Ya. Dia merasa ini bukan saya, ini bukan panggilan jiwa saya misalnya gitu. Nah supaya nggak ketelanjuran kayak gitu, jadi dari awal udah nggak salah jalur, anggaplah dari awal tuh udah di track yang benar daripada Betul. sadar di track yang salah setelah udah nyampe ujung gitu kan, udah nyampe Yes. ujung track baru tahu bahwa ini ada track yang salah, bukan tracknya saya ini misalnya gitu. Nah Ya, itu bagaimana ya. coach? Itu bagaimana? Jawabannya gampang Pak. Jadi saya memang sudah mempersiapkan satu program. Kalau khusus untuk parenting, kita sudah bikin program. Nanti akan saya share. Saya mohon izin tag juga nanti ya untuk Fikar School. Itu sudah kita siapkan programnya. Yang saya namakan adalah analisa manual book anak gitu. Bahkan kita sudah siapkan paketnya. Jadi parenting itu 2 orang tuanya dan 1 anak gitu. Kalau anaknya 3 atau 6 kayak saya ya nanti kita tinggal menyesuaikan. Di sana akan saya kupas Pak. Saya kupas pertama siapa, ingat kapten kesebelasannya 2 nih. Ini dulu bapak sama ibu gitu kan. Kita kupas dulu. Ini sudah oke, baru anak A, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jadi ketika dianya sudah saling mengenal, minimal apa? Mengenal dirinya dulu. Dulu ada ada pepatah yang mengatakan ketika kita tidak mengenal diri kita maka tidak akan mengenal Tuhan, kan gitu ya. Betul ya? Ya, Tidak akan mengenal Tuhan ya. Iya, saya juga pernah dengar tuh. Jadi memang intinya banyak orang tidak mengetahui dirinya itu true self-nya itu bagaimana sih gitu. Ya itu tadi manual book saya kayak gimana, saya nggak tahu tuh. Nggak pernah lihat gitu loh. Nah, jadi nanti akan kita sounding program kedepannya kayak gitu Pak. Jadi memang kita sudah siapkan. Toolsnya sudah siap, nanti tinggal hasil analisanya kita kasih, dan bentuknya memang bimbingan. Bimbingannya itu maksudnya kita nanti online juga bisa, kita live, saya kasih tahu gitu loh. Saya kasih tahu. Gitu. Dan setelah itu, tadi yang dikatakan bahwa bagaimana menciptakan bahwa vibrasi orang tua haruslah positif, auranya juga harus baik. Itu juga kita sudah siapkan semuanya Pak. Gitu loh. Jadi bagaimana caranya mengkalibrasi, ini yang penting Pak. Kan tadi ada kata-kata dulu coach. Dulu memang iya satu frekuensi, tapi kan sekarang mah enggak. Dulu nih lagi jalan berdua gitu ya. Saya gumam nih coach, kata dia, saya gumam dalam hati satu lagu, si calon nih, dulu kan masih calon. Kalau sekarang udah mantan pacar gitu ya. Si mantan nih, dia nyanyiin lagu yang sama. Aduh, kita sehati banget gitu ya. Itu kan dulu gitu. Terus sekarang maka enggak. Suaminya ngomong A, istrinya nangkapnya Z. Jauh ya, jauh. Jauh. Nah, itu butuh dikalibrasi ulang, Pak. Gitu. Nanti saya juga punya satu training, satu pelatihan khusus, dan memang saya sangat concern sekali ini bisa diikuti oleh couple, oleh pasangan suami istri. Salah satunya adalah untuk mengkalibrasi ulang hal tersebut. Kalau ini udah oke dua-duanya, insya Allah dan yakin anaknya memang lebih mudah, Pak. Karena kan sumbernya siapa sih? Kan kita. Gitu loh. Paling gampang contoh gini, Pak. Ketika misalnya kita habis berantem nih sama istri kan. Kita berantem ribut hebat di ruang tamu. Wah, ribut hebat, tau-tau anak kita pulang sekolah, datang. Kucuk masuk. Ya kan kita langsung diem kan dua-duanya, betul gak? Langsung diem kan? Nggak mungkin kita lanjutin di depan anak kan? Langsung cut dulu tuh. Gitu. cut gitu kan. Langsung diem. Tapi pertanyaan saya, si anak vibrasinya kena nggak? Terasa nggak dia? Kayaknya ada sesuatu yang nggak enak deh. Sesuatu yang nggak nyaman deh. Terasa pasti, dari raut wajah orang tuanya. Satu dari raut wajah, tapi boleh ditanya ketika dia mau masuk aja itu udah feel-nya udah beda, Pak.
Itu yang dinamakan vibrasi. Jadi bukan hal yang gaib gitu ya kita bahas ini, hal-hal yang memang di kehidupan tuh sering kita temuin gitu loh. Cuma kita nggak sadar karena belum tahu ilmunya gitu loh, Pak. Gitu. Sama kayak kita kecil dulu juga gitu. Ya, papa mama lagi ribut deh. Ngomong gitu kan, gosip ke adik kita kan. Dek, kayaknya papa mama lagi ribut deh. Tahu dari mana, Kak? Ya berasa aja gitu kan. Gitu. Ya. Jadi berasa aja gitu. tanpa harus melihat raut wajahnya. Tapi biasanya sih coach dari raut wajahnya. Dari raut Kan wajah orang habis juga berantem pasti. itu kan ada sisa-sisa raut wajah yang enggak, Betul. walaupun senyum kita kan dibuat-buat gitu kan. Padahal habis itu seakan orang yang senyumnya beneran dari hati lagi seneng, sama orang yang senyum habis berantem terus dipaksain Betul senyum sekali. karena anaknya nggak pengen tahu kalau dia habis berantem. Itu kan beda, itu bisa kelihatan. Betul sekali, Pak. Betul. Gitu. Hmm. Jadi memang ya Iya. itulah. Jadi semua berproses. Yang terpenting adalah kita tidak bukannya nggak mau merasa tua, tapi nggak ada kata terlambat untuk kita terus belajar gitu. Makanya ingat, kita itu diperintahkan untuk terus belajar. Saya pun termasuk, ini bukan hanya saya yang ngajar, tapi saya belajar. Dari tadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman, dari penyataan maupun pertanyaan Pak Afi gitu loh. Banyak hal di luar sana yang kita belum tahu loh. Bagaimana ceritanya kalau kita menyatakan, udah cukup. Gelar saya sudah banyak, ilmuwan saya sudah banyak, udah saya stop. Ya nggak bisa gitu loh. Ilmu itu sifatnya selalu berkembang. Apalagi perkembangan teknologi gitu loh, Pak. Gitu. Jadi memang kita harus mau belajar lagi gitu. Itu sih, Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Jadi dia orang tua ini memang ya udah, dia harus kan, kalau misalnya saya tadi pakai istilah kata terlanjur ya. Udah pakai istilah terlanjur tuh karena memang ya udah punya anak udah terlanjur lahir, terlanjur semakin besar, dan terlanjur punya masalah, terlanjur misalnya hubungannya tidak baik. Contoh saya coaching, saya kan sebagai kepala sekolah coaching ini juga tuh anak siswa. Itu ada yang lagi bermasalah sama orang tuanya sampai nggak mau tegur-teguran gitu sama ayahnya. Nah, tapi itu bukan hal yang tidak bisa diperbaiki. Itu bisa diselesaikan sebenarnya. Pasti, Pak. Soalnya pasti bisa. Orang bermasalah sampai itu, sampai kalau bahkan dulu nih zaman sebelum saya masuk Fikar, yang dulu waktu itu Pak Doni yang masih jadi kepala sekolah, itu sampai ada anak yang nelfon ke rumah mau pulang, ada ayah nggak? Kalau ada, saya nggak pulang, saya nginep sama teman. Kalau misalnya ayah lagi nggak ada, ya misalnya dia kerja lembur atau lagi keluar kota, saya baru pulang. Nah, ada juga yang sampai seperti itu. Nah, tapi itu bisa diperbaiki ya, maksudnya bisa. Pasti, Pak, pasti bisa. Oh, oke. Ya. Saya lagi berpikir ini kan, kalau misalnya barang pecah belah udah terlanjur pecah, kan kalau direkat-rekat lagi pakai lem misalnya kan, itu kan retakan-retakannya itu masih kelihatan gitu. Ya, saya boleh tanggapi nggak? Mohon maaf ya, Pak, itu istilah-istilah itu EQ sebetulnya. Kamunya aja yang nggak mau berubah gitu loh. Jadi itulah saya katakan, saya bikin status juga di IG itu, bahwa banyak orang bersembunyi di balik kata-kata spiritual untuk menutupi kelemahannya gitu loh. Untuk menutupi egonya sebetulnya. Ya, namanya kertas udah disobek-sobek, mau dilem lagi kan pasti ada cacatnya, coach. Ya, andanya aja nggak mau memperbaiki itu, nggak mau introspeksi, nggak mau berbuat hal yang baik gitu loh. Untuk memperbaiki saya harus lakukan ini ya gitu. Banyak orang yang udahlah, udah takdir lah, udahlah, capek gitu kan. Itu tadi, Pak, yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Nah, kayak kasus yang tadi Bapak ajukan, itu harus dua pihak gitu loh. Nggak bisa Bapak coaching anaknya saja, sementara orang tuanya nggak mau tahu, nggak bisa. Kan kebanyakan main egonya aja kan. Nggak, pokoknya anak saya harus minta maaf dulu. Nggak mau saya, papa yang begitu kan gitu. Nggak ada selesainya, betul nggak kalau kayak gitu? Jadi kita harus bisa merangkul dua-duanya. Tentu dengan bahasa dan cara yang beda. Kalau anak-anak kita memposisikan dirinya harus beda juga. Yang paling termudah tipsnya adalah ketika anak Anda masih di bawah 10 tahun, kalau bicara sama dia, jangan kitanya diri, dianya duduk.
Atau dia kan pendek nih, jangan ngomong sambil ngelihat ke bawah. Kamu tuh enggak, kita. Nah, gitu loh. Jadi satu gitu. Mata kita sama mata dia ketemu. Kenapa kuat Itu. alasannya? Anda coba deh, Anda jongkok ngelihat gitu, lihat ke atas. Pasangan Anda secantik apapun jelek loh kelihatannya kalau dari bawah gitu. Yang dilihat mah bawahnya. Gitu. Makanya harus sejajar gitu loh, jajar gitu. Nah, papa mau ngomong deh, ayah mau bicara deh. Kalau dia duduk di bangku, Anda jongkok aja di bawah, baru ngomong sampaikan. Atau biasanya yang paling enak tuh meja makan, karena meja makan itu adalah bisa sejajar tuh Pak. Gitu. Oh, jadi momen makan bareng itu, makan bersama itu yes. Jadi kesempatan untuk itu ya. Jadi kesempatan Jangan cuma untuk sekedar itu. makan gitu ya. Bukan hanya sekedar makan, betul. Ya, Gitu. ya, itu makanya itulah kenapa memang Nabi juga menyunahkan makan kalau makan malam itu bareng-bareng semua. Nah, itu semua sudah diajarin sebetulnya gitu loh. Cuman kita apaan alasannya? Gitu, kita nggak tahu alasan itu gitu loh. Kita nggak tahu alasannya. Kenapa sih makan itu harus di meja makan? Ini obat diet juga sebetulnya. Nanti deh panjang. Itu obat diet Pak. Okay. Daripada ikut diet sana sini gitu kan, sedot lemak, itu obat diet paling gampang, makan di meja makan. Alasannya apa? Nanti kita bahas ya. Iya, itu udah ada warning tuh 20 detik lagi. Nah, itu dia. Padahal masih ada satu pertanyaan pamungkas, tapi karena udah 19, Iya. 18, 17. Ini kayaknya nggak sempat sih, baru ngomong selesai pasti udah nggak bisa dijawab. Oke. Kalau gitu nanti kita sambung lagi Coach ya, karena ini udah dia minta selesai. Nih, 8, 5, 4, 3 Coach, terima kasih.